Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 125 bab fasal. Ya, halaman 125. Faslun, ini suatu fasal. Maka lazim olehmu hai laki-laki dengan bersungguh-sungguh ijtihad bersungguh-sungguh hingga engkau ketahui akan kadar nikmat Allah Ta'ala atasmu, hingga engkau ketahui akan kadar nikmat Allah Ta'ala atasmu. Ya, maka lazim wajib atas kedanyo, walaupun hina gekan laki-laki artinya manusia pada umumnya, kaum muslimin, orang beriman, wajib atas kedanyo bersungguh-sungguh ataupun ijtihad dan bersungguh saban. Wajib atas kedanyo untuk kedanyo kebit-kebit tak ketahui bahawa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kedanyo itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, belaganya terasa. Baik tanya wata gejuk nikmat oleh Allah Ta'ala seolah-olah tidak berharga, kurang harga haji. Baik laganya berterasa berharga nikmat tersebut atasmu. Maka apabila memberi nikmat Allah Ta'ala atasmu dengan nikmat agama, Allah nejuk ke katanya nikmat agama, nikmat dunia na nikmat agama. Nikmat agama nejuk ilmu, nejuk kesempatan-kesempatan dalam taat, berdapat terasakan itu suatu perkara yang sangat agung yang Allah Ta'ala berikan kepada katanya. Maka apabila memberi nikmat Allah atasmu dengan nikmat agama, maka takut olehmu bahawa engkau berpaling kepada dunia. Maka benar terasa dalam jiwa katanya, wata nijuk oleh Allah Ta'ala nikmat akhirat ke katanya, beya tu takut-takut katanya tak tinggalkan nikmat agama tersebut, tak berpaling kayak cok nikmat dunia. Tengah gebi oleh Allah Ta'ala istiqamah di atas taat. Nyan benar saya takut gadah istiqamahnya, tak rempup dunia, tak acok urusan dunia, sehingga tak sibuk dengan urusan dunia, merupak taat li. Nikmat ilmu yang gejuk oleh Allah Ta'ala, tengah mangan batamita ilmu, ka tak repah dunia lagi katanya, ka gadah ilmu yang tamita, berterasa berarti betapa agungnya, mulia dan tingginya derajat nikmat agama yang gejuk oleh Allah katanya. Jadi nikmat agama itu berterasa dalam jiwa kita sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat, segala-galanya lah takut. Nya nikmat agama. Karena ide gebrah likut yang hakikat nikmat itulah nikmat agama. Apa itu nikmat agama? Itulah gebi iman, gebi ilmu, gebi ketaatan-ketaatan. Nya yang hakikat daripada nikmat. Karena yang sesungguhnya nikmat adalah sesuatu yang dinikmati selama-lama, kekal hana habis. Punya nikmat yang namanya dunia, nadit najid. Tanya je ke orang hebat, kau kata hebatnya sagai bahagia tu senang tu, singahan hebat tu le. Tanya je orang kaya, kau kata kaya tu nyan sagai. Orang tak digedi pun kaya tu sabi-sabi. Wate kam ninggai hana tabah kayanya. Apabila itu tidak menjadi sarana untuk taat katanya dengan harta tersebut, tapi memang itu menjadi sarana untuk taat tanya dengan harta tersebut, maka itu berkekalan nikmatnya. Makanya beya tu wate nijuk oleh Allah Ta'ala nikmat agama ke katanya, ya tu takut tanya berpaling kepada nikmat dunia. Nikmat dunia sesuatu yang terasakan dalam dunia yang tidak berfaedah untuk akhirat, nya dunia kekan. Yang hanjut ke faedah untuk akhirat itu namanya dunia. Tapi apabila hanjut ke faedah untuk akhirat, nya ke dunia yang nya adalah jalan-jalan untuk mendapatkan taat ataupun jalan yang terbuka amal akhirat. Dan mata benda yang kurang Buaya takut berpaling katanya daripada dunia kepada mata benda yang kurang. Yang lagi katanya kadang-kadang mudah tergiur, tak dalam siji hebat dalam segi harta, hebat dalamnya, hebat dalam si tak merantau tu, sehingga waktu tak merantau katanya buat talit bersabar lagi gopnya, tanya tinggal ibadah padahal gampung dekat rutin. Walaupun hasil yang tak dapati adalah bacut-bacut, beok sagai, tapi hina kena bila Allah Ta'ala. Tapi pada fikir tanya beraya, hana sabar dengan apa yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Kelebut tak boleh gampung jamaah, tak jaga, pengajian tak ikuti sabi, baca Quran rutin tak puput. Tapi buat tak kejar je, kelebut tinggal mandum. Je pi hana merempak, nyu pi kagada.
Yang kejut berdapat tak pilah lagi tanya teh nikmat yang kekal yang akan kita bawa selamanya dan teh nikmat yang akan kita tinggalkan. Atau menyo nikmat yang namanya dunia karena dikun le dunia itu sendiri. Ikun bak si empunya dunia itu. Putra ikun leji yang bahwa apabila kan gata yang tinggal lun, apabila kan gata yang tinggal lun kekelun yang tinggal gata. Ada kebenar ji yang namanya nikmat dunia. Menyokan jih tinggal katanya arti awal habis jih adapun awal habis katanya awal meninggal katanya tinggal jih itulah nikmat akhir nikmat dunia. Tapi punya nikmat akhirat adapun nikmat agama punya nikmat yang dibawa mati ya. Baik terpengaruh kepada mata benda yang kurang, maka bahwa yang demikian itu daripadamu tiada ada melainkan dengan bagi memudahkan atanya akan terjadi hana lain kecuali dengan bak tak pemudah. Makna mudah bak tak anggap enteng. Nikmat akhiratnya tak anggap enteng kitanya nikmat agama sehingga mudah berpaling tanya daripada nikmat dunia. Baik tak pemudah dan menghina-hinakan dengan barang yang diberi akan dikau oleh Tuhan engkau daripada nikmat agama. Makna menghina tak anggap rendah, tak anggap kolot, tak anggap akhiratnya seolah-olah bukan tidak ada masa depan, tak anggap itanya. Ilmu, agama, iman, minta ilmu seolah-olah itu bukan jaminan untuk selamanya. Nyat anggapan katanya nyokonyo yang salah teman haji. Karena di saat kita menganggap dia kurang, kita mudah-mudahkan dia, berarti kita telah meninggalkan sesuatu yang istimewa, kita ambil yang kurang. Nyokonyo ke salah jalan. Ya, punya sampai laganya. Maka bahwa yang demikian itu daripadamu tiada ada melainkan dengan bagi memudahkan. Ini kita anggap enteng, tak anggap rendah dan menghina-hinakan dengan barang yang diberi akan dikau oleh Tuhan engkau daripada nikmat agama, kagibi ilmu, kagibi iman, kagibi kesempatan untuk taat, galak dari yang lain. Pada kokle berhasil orangnya urung watekana gaknya kesempatan untuk taat, kesempatan untuk mencari ilmu, gaknya selalu tekun dalam mencari ilmu, berhasil gaknya dalam mencari ilmu. Tiadakah engkau dengar firman Allah? Tiadakah engkau dengar, bukankah Allah pernah berfirman dalam Al-Quran bagi Sayyidil Mursalin, bagi Nabi Muhammad, putra Nabi Allah, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azima la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim wahfidh janahaka lil mu'minin. Takdirnya gimana makna ji bahwasanya tiap-tiap orang yang kami datangkan Quran yang azim sebenar bagimu bahwa jangan ia memandang kepada dunia. Tip-tip orang yang kagak kirim Quran oleh Allah Ta'ala kegaknya dengan sebenarnya. Akan tanya umat Nabi Muhammad, saya kagak pedang Quran oleh Allah Ta'ala. Yang Qurannya sebagai pedoman bagi tanya, petunjuk bagi tanya. Yang Qurannya yang kenikmat akhiratnya yang dapat dibawa mati. Hai dengan kita beramal, dengan kita beribadat, dengan dia kita baca. Sebarang kata mana tiap-tiap orang yang telah kami datangkan, tiap-tiap kaum yang telah kami datangkan Quran dengan sebenarnya bahwa jangan ia memandang kepada dunia yang hakir rendah. Artinya baik terpengaruh nyu kena pegah hina kau berarti mambek tak minta rezeki pilih kenya yang kena pegah minta rezeki aja, tapi jangan mencederakan ibadah, jangan mencederakan mencari ilmu. Baik dia sibuk buat urusan dunia, orangnya rela akhiratnya salah, nyu rela dia tanya. Tapi kibantin dapat tapilah-pilah dan tak bagi-bagi wate mencari wate katanya mencari dunia, tetapi ente wate katruk panggilan untuk ibadah, wate kesempatan untuk mencari ilmu, carilah ilmu supaya tanya dekat dengan Allah Ta'ala dan dunia pun tidak jadi peminta-minta. Jadi jangan ia memandang kepada dunia yang hakir rendah akan sebagai tilik yang memutuskan, tilik yang pasti memutuskan, pasti kata punya bahasa Arab. Tilik yang pasti artinya kebit-kebit dia meninggalkan urusan akhirat, dia mengambil urusan dunia. Sibuk debat urusan dunia yang kejit ledak tanya terpengaruhnya kayo. Penget leyum ke tak kena ju, pengaruh lingkungan ke, igop sangka hebat tanya hana hebat-hebat dalam, igop kahaya tanya hana haya dalam peraya haya bab dunia. Ana faedah haji, dit faedah haji. Ubud jadi yang utama tak itulah akhirat. Dunia itu kan sebagai jalan untuk menuju akhirat kan. Gepegat dunia oleh Allah Ta'ala sebagai satu tempat, sebagai satu jembatan yang membawa tanyo kepada akhirat. Caranya itulah dengan
menuntut ilmu dengan mempergunakan dunia itu menjadi sebab-sebab yang mendatangkan pahala. Istimewa pula atasnya, lebih-lebih laumnya istimewa, jika ada baginya padanya itu gemar, maka lazim olehmu syukur. Lebih-lebih laum tit dalam arti katanya menjadi gemar. Gemar kagalak tak tahan laju. Berat hati sepenuhnya yang mana? Semangat yang kuat dalam arti katanya tit bulat hati tok ke dunia tagai. Menyo akhirat tanya hana tat-tat permen pi, dak hana sang-sang jeut. Jadi jadikanlah dunia itu sebagai sampingan akhirat. Jangan kita jadikan akhirat itu sebagai sampingan dunia. Jadi akhirat itu yang pokok, dunia itu sebagai sampingan. Dunia itu yang pokok, akhirat itu sebagai sampingan. Hanya menyesal dudau, karena tanya semakin trip semakin menuju kepada akhirat. Tanya yang akan menuju kepada akhirat, bekal akhirat hana. Cuma bekal akhirat hana, bagaimana kehidupan di akhirat nantinya? Maka menyemenan baik memandang rendah, baik dia gemar terhadap dunia, baik memandang rendah akhirat, baik tak pandang dunia yang rendah tersebut adalah segala-galanya, semangat yang kuat, maka menyemenan lazimlah olehmu, maka lazim olehmu syukur atas demikian itu. Maka wajiblah kita mensyukuri nikmat beduh yang kena pegang berterasa atau hana terasa hana deh dalam jiwa katanya nikmat yang nejuk oleh Allah Taala itu sesuatu yang meyum berharga tat hana deh lagi bagaimana kita dapat mensyukurinya. Jangan kita menganggap seolah-olah watejai Allah Taala gibi harta ke katanya sang hina letak sayang Allah sangat berkali-kali dah pegahkan hina letak sayang Allah, karena harta itu tidak menjadi ukuran sebagai jaminan dia itu sayang Allah. Karena Allah Rasulullah ne pegah Allah nekun innallaha Rasulullah nekun innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man lam yuhibba, bahwa sungguh Allah Taala nujuk dunia ke urang yang ne cinta dan pula ke urang yang tidak dia cintai. Jadi sama ukurannya, kesau gejok-gejok oleh Allah karena tahan ayum. Jadi kenhinan tolak ukur sebagai cinta Allah. Tetapi Allah menyayang kepada hamba, Allah itu akan menuntun hamba itu kepada kebaikan-kebaikan, seberat apapun kebaikan. Walaupun tak korbankan harta, tak korbankan wate, tak korbankan segala-galanya demi untuk akhirat, demi untuk amal, demi untuk taat, itu berarti tanda cinta Allah kepadanya. Sering kan tak pegah? Salah satu daripada bentuk cinta Allah kepada seorang hamba itulah sahalahu asbabat taqwa. Allah Ta'ala mudahkan kepadanya jalan-jalan taubat, jalan-jalan takwa, sebab-sebab takwa. Allah Ta'ala mudahkan, hana payah. Itu tanda Allah sayang ke keurungan. Baik sagai-sagai pandangan katanya, seolah-olah di saat Allah Ta'ala nijuk segala-gala yang bersifat duniawi kepada katanya, disitulah letak sayang Allah. Tapi bukan berarti Allah juga benci, salah tid. Tapi kan itu sebagai ukuran sayang Allah. Makanya orang-orang berilmu, orang-orang yang tahu hakikat dunia dan akhirat, mereka itu sangat mengerti kenhinan letak sayang Allah, sehingga hana gemelalu hinan kenyan yang utama katanya. Ke masalah Allah gejuk laju mana masalah kan? Geterima ngaju atau gejuk Allah Taala, tetapi hana menjadi mukuman atif sehingga dengannya ruluh akhirat. Maka menyemenan lazim olehmu syukur atas demikian itu. Maka bahwasanya ia karamah yang diloba atasnya. Ia nikmat akhirat itu kan suatu karamah ke suatu kemuliaan yang atanya adalah neloba, negalak tat atasnya Khalilnya Ibrahim alaihissalam. Atas nikmat akhirat itu salah satunya ilahino adalah yang ke Nabi Ibrahim sangat harap tat neloba luar biasa ne harap. Gimana cara berempak atanya kesau gebi bahwa diberi kepada bapaknya, maka tiada diperbuat, ternyata tidak diperbuat. Atau kena yang pegah azar itu bapak Nabi Ibrahim kan, yang dia itu tidak beriman. Nabi Ibrahim kan cukup berat harap gimana cara Allah begepegat ayahnya itu beriman. Tapi kerana Nabi Allah Taala, ni ada pendapat yang menyatakan azar itu bapaknya. Sebab yang pegah, ulama yang pegah azar itu bukan bapak Nabi Ibrahim kan, tapi azar itu pamannya. Jadi yang perlu pegang, Nabi Ibrahim itu sangat tak haram. Gimana cara bapaknya itu bergebi nikmat yang luar biasanya, yaitu nikmat iman. Cuma Allah Taala hendak gebi. Nikmat iman itu adalah nikmat akhirat ke kan nikmat dunianya, nikmat akhirat. Nikmat akhirat tak tanda jupat beda nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Punya nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat yang dibawa selama-lamanya, dibawa mati dah kan ju. Ini nikmat akhirat ke. Tapi punya nikmat yang cuma sekedar
mangat hino selama mentang udip dalam dunia, nyaman selama hinonya nikmat dunia ke. Adakala nikmat dunia itu menjadi sebab untuk mendapatkan nikmat akhirat, adakala hanya menjadi bayang-bayang di dunia saja, hanya untuk dinikmati di dunia mentang, hanya lebih. Jadi Nabi Ibrahim, khalilnya, khalil adalah gelar kepada Nabi Ibrahim. Gelar kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Lagi gelar kepada Nabi Muhammad Habibullah. Gelar kepada Nabi Musa Kalimullah. Gelar kepada Nabi Isa Ruhullah. Jadi sangat harap dari Nabi Ibrahim kebanjara bergejuk oleh Allah Taala nikmat akhirat kekatnya. Nikmat agama maksudnya iaitu bergebi iman. Dalam lagi loba pula Habibnya, Habib Nabi Muhammad ni, kekasihnya Allah iaitu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang sangat tak mengharap oleh Nabi Muhammad bahawa diberi dengan dia kepada mamaknya Abi Talib. Mamak paman. Mamak bahasa katanya sang ibu. Mamak bahasa lain, bahasa yang mamak itu paman, iaitu Abi Talib. Maka tiada diperbuat. Nabi Muhammad kan cukup tak geharap kibancara Allah Taala bergebi iman kepada Abi Talib, namun hana gebi iman oleh Allah Taala kepada Abi Talib. Ini kan nikmat doa, nikmat agamanya, imannya. Abi Talib sampai meninggal, mati Abi Talib dengan tanpa membawa iman. Padahal yang paling trip udip Nabi Muhammad sajan Abi Talib. Mulai usia 8 tahun. Karena usia 6 tahun kamu meninggal mak ke Siti Aminah. Yang gecok le kakek ke sampai 8 tahun. Yang gecok laju le Abi Talib, ayah Sayyidina Ali. Mulai dari umur 6 tahun, mulai umur 8 tahun gecok le Abu Talib sampai Nabi Muhammad berumur. Tak dikna umur Nabi Muhammad. Meninggal Abu Talib nyan bak tahun ke-10 daripada kenabian Nabi. Iaitu setelah itu meninggallah Siti Khadijah. Ikut-ikut dua meninggal. Nya kedua oleh Hawai Abi Talib 2 bulan ataupun 3 bulan, oleh Hawai Khadijah 3 bulan ataupun 2 bulan. Nya dalam tahun yang sama. Sehingga dikatakan dengan tahun kegundahan. Tak ertu tahun padik meninggal Khadijah. Iaitu 10 tahun setelah kenabiannya Nabi. 10 tahun setelah kenabiannya Nabi, menyurunan Nabi Muhammad berumur 50 tahun. Karena 40 tahun diangkat menjadi Rasul. 10 tahun setelah jadi Rasul meninggal Abu Talib dan meninggal Siti Khadijah. Nyan bak watenyan ke baru hanali tinggal saja Abu Talib. Ini ada malam karena Abu Talib pun hanali kam meninggal. Nyan tak itu umur Nabi dikna yan. Kan 50 tahun. 50 tak kurang 8, 42 tahun. 42 tahun Nabi Muhammad tinggal bersama Abu Talib. Yang kejut wate Abu Talib yang meninggal, Abi Talib, Abi Talibnya ayah Sayyidina Ali kan. Wate Abi Talib meninggal, Ali bin Abi Talib kan. Wate Abi Talibnya meninggal, gesah wak punyung Abu Talib. Maksud bahasa katanya wahai paman lun, karon hana nekeun Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah nekeun. Karena hana nak akui dong sebagai rasul, asyhadu Allah mentang, nak akui Allah. Hana tin, gasi asi han mekeun tin. Sebab gaknya kan sirop pembesar Quraisy orang hebat, tapi punya perjuangan Rasulullah cukup berat kebantungan. Apabila Rasulullah dinak sakiti lah kaum Quraisy bak watenya, nya mesti urat boleh, mesti on boleh ke bicara baik dulu. Jadi nan gebela, tapi syahadah tetap anggekeun. Sehingga cukup gundah wate meninggal Abu Talib. Sehingga turunlah ayat, innallaha yahdi man ahbabta, innallaha yahdi man ahbabta. Kiban gekeun bahawa sungguh Allah Ta'ala yang makna ji mana nak pegang. Allah Ta'ala memberi hidayah ya kepada siapa yang ia cintai. Betul. Innallaha yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innallaha la yahdi man ahbabta. Nyana telah tengok dong ayatnya. Bahawa sungguh Allah Ta'ala tidak memberi hidayah ya kepada yang barang yang engkau cintai. Tetapi Allah Ta'ala itu memberi hidayah ya kepada siapa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala gebi hidayah kan kepada yang kata cinta, yang kata galak. Tapi Allah Ta'ala gebi hidayah kepada siapa yang ia cintai, siapa yang ia kehendak. Sedangkan Abi Talibnya sirau-urug yang cukup negasih oleh Rasulullah, tapi mati dengan tanpa membawa iman. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah Ta'ala itu memberi hidayah ya kepada siapa yang ia berkehendak. Sehingga Rasulullah pun hana putus asa gile, berarti kalangan ketentuan Allah, sehingga mati dengan tanpa iman. Nyo yang tanda buka putra Rasulullah sangat mengharapkan supaya Allah berikan kepada pamannya yaitu Abu Talib putra gebi nikmat agama yaitu iman, tapi mati dengan tanpa membawa iman.
Ya, yang kenya memberi dan yang kenya nikmat agama sebenarnya. Nikmat agama itu imannya berharga tak ada. Karena menyemati tanpa membawa iman, hai dah bayangkan. Yang namanya kekal dalam neraka ke baik. Dan adapun mata benda dunia, ya, mata benda dunia, harta-harta yang dalam dunia, jabatan, segala kesenangan, kemewahan, maka bahwasanya dikatakan dia atas tiap kafir dan Fir'aun dan mulhid, orang-orang yang ingkar, dan zindek, orang-orang yang ateis takut, tidak punya agama, dan jahil, orang-orang bodoh, dan fasik, orang-orang berlaku maksiat, orang-orang yang selalu berbuat kejahatan adalah yang adalah mereka itu terlebih mudah dan hina. Yang mana mereka itu memudah-mudahkan agama. Mereka itu menganggap hina agama, hina kejadian Allah Ta'ala. Ohnya berarti mana? Hina ciptaan Allah atasnya. Maka tenggelam mereka itu dalamnya. Artinya adapun ke masalah nikmat dunia, lagi yang gejuk oleh Allah ke Fir'aun, gejuk ke kafir, gejuk ke orang ingkar, gejuk ke orang fasik, gejuk ke orang jahil, itu adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, sehingga mereka tenggelam di dalamnya, berlarut dalamnya. Itanya ada gejuk oleh Allah, le dia gejuk anak pupu, kaya kaya tapi dengan kayanya ketinggal Jumaat, dengan kayanya ketinggal jakbut, dengan hartanya ditanya kahanagat hubungan sama manusia, hana faedah tapu ubud. Ke masalah le kita pun dalih teman. Tapi le tanya urusan ibadah, urusan taat, urusan akhirat tetap jalan terus. Baik sampai mudun pada gejuk nikmat Allah Taala, gedun nikmatnya tu susah dalam. Yang nak pegah mereka itulah mereka itu yang menganggap mudah. Dan mereka itulah orang yang dihinakan. Menyemudah kita pemakna bunuh, berarti mereka itu memudahkan nikmat akhirat, dan mereka itu dihinakan. Artinya gebi oleh Allah Ta'ala kehinaan kepada mereka itu, sehingga mereka tenggelam di dalamnya, larut dalam kenikmatan yang dalam dunia, dan dipalingkan dia daripada tiap-tiap nabi. Nyoba ada orang kafir zaman lagi Fir'aun, mereka itu dipalingkan daripada tiap-tiap nabi. Seluruh nabi-nabi yang hadir, yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, mereka tidak menerima. Padahal nabi itu pemberi petunjuk kan? Nabi itu petunjuk manusia kepada kebenaran, kepada agama yang benar. Tapi mereka itu berpaling, dipalingkan dia daripada tiap-tiap nabi, dan siddiq, dan alim, dan abid. Yang mana mereka itu berpaling daripada orang-orang yang benar, berpaling daripada nabi, berpaling daripada orang alim, berpaling daripada orang abid. Hanya adalah tergantung manusianya menyebab masa zaman. Karena dikirim nabi hidup, berarti mereka itu berpaling daripada nabi, menyuruhnya bak sibuk taklidnya, berpaling tanya daripada urung-urung alim, orang-orang siddiq, orang-orang yang telah benar, orang-orang ahli abid, ahli ibadah, berpaling. Yang padahal mereka itu besar kadar kejadian pada Allah atasnya, yang padahal urung-urungnya urung kagak peraya oleh Allah. Para nabi, urung-urung alim, urung-urung siddiqin, urung-urung ahli ibadah, mereka itu orang-orang besar, orang-orang mulia yang dalam pandangan Allah. Hingga bahwasanya mereka itu tiada hampir mengena sebelah roti atau potong kain atau dibangkit atas mereka itu, supaya jangan berlumur mereka itu dengan luwatnya, sehingga akibat kepemuliaan oleh Allah Ta'ala para alim, orang abid, orang putaka nabi, para nabi siddiqin, bahwa mereka itu tiada hampir mengena sebelah roti atau sepotong kain. Artinya sedikit pun mereka tidak terpengaruh dengan urusan dunia, walaupun sepotong roti gede, walaupun sabah cumeh roti, sabah cumeh makanan, sepotong kain, hana pengaruh dengan urusan dunia. Tapi tanya orangnya, ba'ata bi'u urusan dunia kan tinggal akhirat, karena akhirat. Mereka itu hana tiada hampir hana kena pegang mengena sebelah roti ataupun sepotong kain, atau dibangkit atas mereka itu supaya jangan berlumur. Ataupun para nabi itu memang diutus oleh Allah Ta'ala supaya mereka itu tidak berlumur, mereka itu dengan luwatnya. Makna luwat adalah kejinya dunia. Hana kepegang oleh Allah Ta'ala mereka itu berlumur dengan kejinya dunia. Keji para alim ulama kalian pakan koknya lebih galak ke jadi orang ahli ibadah bentang, orang sampaikan agama kepada umat. Nah, karena mereka itu hana galak kepada bercampur dengan luwatnya dunia, luwat yang kejinya dunia. Hingga berfirman ia bagi Musa, ianya Allah berarti bagi Musa alaihissalam, jikalau aku kehendak, niscaya aku hiasi kedua kamu dengan perhiasan yang mengetahui Fir'aun ketika melihat akan dia, ya.
ada Nabi Musa kedua dengan Nabi Harun ya dakwah Fir'aun kan tiro kerja. Jadi nabi-nabi yang diutus bertiga dua kerja dengan Nabi Musa. Sedangkan Nabi Harun itu adalah saudaranya, saudara seibu dua ke. Saudara seibunya, tapi Tuhan Nabi Harun, bukan Tuhan Nabi Musa. Tetapi dalam riwayat dua ke Tuhan Nabi Harun. Tapi kesimpulan mandum buat Nabi Musa. Jadi gekenlah Allah singkira gata, singkira lun berkehendak, maka gata akan lebih hebat dari Fir'aunnya nan. Sehingga terkagum-kagum jintu ikalan gata hebat bak urusan dunia. Tapi lo hana lun berkehendak kanan. Kan benar nan. Yang kerja hana oleh Allah Taala dia ajuk urusan dunia yang lebih menyebab para nabi karena kena lebih hal lain karena dunianya kurang sesuatu yang kurang hana nak ajuk oleh Allah Taala bak ata yang lebih bak ulama bak urang alim bak nabi-nabi hana. Jikalau aku kehendak niscaya aku hiasi kedua kamu Musa dan Harun dengan perhiasan yaitu pula Fir'aun ketika melihat akan dia bahwa kuasa itu melemahkan ia daripadanya. Mana kuasanya nejuk oleh Allah Taala ke urunyan dua rupanya mampu sit laginya megahnya sehingga melebihi megahnya Fir'aun. Kan hanya tunjuk kedua roh katanya boleh hebat boleh lebih haya daripada Fir'aun. Tu mana nabi sit. Atau Allah kenggekeun bak Nabi Musa, hai Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Jaklah dia kata kepada Fir'aun yang Fir'aun yang kamu melampaui batas ni. Mana gak bekali harta dari Allah Taala. Jok tungkat dapat bah. Ya, sehingga sebagai perasaan manusia, awak berhadapan dengan Musa singkat cerita, awak berhadapan dengan Fir'aun, kengka dilemparkanlah tali-tali tukang sihir sehingga semuanya berubah jadi ular. Putra gekeun oleh Allah Taala, wahai Musa jangan kamu gemetar. Coba kamu lemparkan tongkatmu. Gelemparkan tongkat Nabi Musa sehingga berubah menjadi ular yang sangat besar. Abih ulu-ulu cek-cek bandum je. Duda tongkat itu berubah kembali ularnya berubah kembali menjadi tongkat. Jadi hana bahasa pupi. Jadi hana gepe hebat bak dunia. Kan hanjut gebi Allah Taala hana gejau karena itu rendah. Lagi tanya tapi sesuatu yang lakilah nami hanjit tapi yang keji nya mudarat draw itu kan. Sehingga tatun ji hotel hada tapi kan hanjit kan hai tapi lagi hidup ikut kena gebuh gambaran lagi urung sakit hotel sakit katanya karena yang payah pantang baby le doktor kai pegah hanya baby nyo le keji kan hanjit tapi kan hana sapuna tapi karena bak watanya di golem cocok untuk menikmatinya karena jika bahaya terhadap penyakit ji henteu ya jadi mampu Allah Taala guna bi sehingga dapat melemahkan nanti bahwasanya kuasa itu kemampuan itu yang aku berikan kepadamu dapat melemahkan ianya kan melemahkan ia daripadanya. Niscaya aku perbuat artinya je dalam perbuat laginya tetapi aku tutup daripada kedua kamu dunia tapi hana dong jauh urusan dunia ke kata berdua katakan urusan dunia yang tabah tapi beres akhirat tapi beres agama dan aku bencikan dengan kedua kamu daripadanya dan lu hana galak lu berkali kata dengan urusan dunia kejip Nabi Muhammad kalian kiban makanya lagi bunuh tak berkaitannya terkedi pun Allah telah berbaik kegedanyo dengan pemudah fasilitas dunia kegedanyo maka tujuan pokok katanya untuk akhirat baik terlupakan baik tertinggalkan lagi biasa katanya. Maka demikianlah aku berbuat dengan auliaku nyamban oleh Allah menan ke lun juk lun perbuat kepada para wali-wali lun dan bahwasanya aku jauhkan mereka itu daripadanya maka mereka itu aku jauhkan daripada urusan dunia kan aku sibuk urusan dunia para waliullah tapi wate gejuk lebih banyak merempak wate gejuk keramat dari Allah Taala kan lebih ni bak urang yang merempak dunia ya seperti kiban gepuji oleh Allah Taala para walinya daripada perkara dunia seperti gembala unta yang kasih akan untanya daripada penyakit mabarik suknya penyakit kurap lagi getanyo na unta na kambing na lemau na kebu tu yang kebancarakan bebek mukurap kebu getanyo nya penyakit koreng nya satu istilah aja yang penyakit mulat nya kan baik kibancara kan terjaga aja musagai baik mukurap baik mulat unta-unta kesayangan getanyo kebu ternak getanyo kan baik mukurap baik penyakit laginya ke tahindari menan ke Allah nya perumpamaan ke baga menan ke Allah Taala gehindari para walinya urung-urung saleh daripada dunia karena dunianya kurap genekeun dunianya sesuatu yang kurang sehingga getamsilkan yang kebenaran yaitu lagi pemilik unta itu selalu dia itu menghindari
jaga kibancara untanya bek mempenyakit mabarak kisuk, yang ke penyakit koreng, dan bahwasanya aku jauhkan keinginannya, jauh keinginan kepada dunia sehingga anak asrat ke dunia, walaupun dia gerempak lebih hembak dunia yang rempak dia urung ramai. Dan demikian itu karena hina mereka itu atasku, karena para waliullah di saat terpengaruh kepada dunia maka mereka itu akan rendah dalam pandangan Allah. Makanya kerendahan itu dihilangkan daripada mereka itu, baik mereka itu bergelut dengan yang namanya dunia. Dan tetapi supaya aku sempurnakan lo, pakan ngepejauh daripada urusan dunia, dan supaya genuk sempurnakan oleh Allah hak mereka itu daripada karamahku, kemuliaan dan kejut oleh Allah Ta'ala luar biasa kepada mereka, sampai sebahagiannya yang ke keramat kita nyukur kan kepada para wali Allah, oleh Allah urung hebat kejut keramat oleh Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim saqfan min fiddah. Dan jikalau tiada ada manusia itu umat yang satu, dan jikalau tiada ada jikalau tiada ada manusia itu umat yang satu, niscaya kami jadikan bagi orang yang kafir, kan kafir dengan siapa? Kafir dengan Allah, kafir dengan Rahman Allah, bahwasanya rumah mereka itu atapnya daripada perak, maka tilik olehmu akan farak antara dua pekerjaan itu. Dan jikalau tiada ada laula ayakunan nasu ummatan wahidah, dan jikalau tiada ada manusia itu umat yang satu, jikalau tiada ada manusia itu umat yang satu, niscaya kami jadikan bagi orang yang kafir dengan Rahman, kafir dengan Allah, sanya rumah mereka itu atap daripada perak. Jikalau tiada ada manusia itu umat yang satu, sengkira hana manusia itu umat yang satu, sengkirakan umat yang satu, satu dalam keyakinan, satu dalam itikad, sengkira muyum kena berhanta, sehingga satu dalam itikad, satu dalam keyakinan, niscaya kami jadikan akan orang yang kafir dengan Rahman, sanya rumah mereka itu atapnya daripada perak, sengkira muyum kena berhanta. Bertauhidnya maksudnya satu dalam akidahnya kan bertauhid. Singkira muyum datang nyandunya, singkira muyum, tapi nya kan kurung kafir yang kena jum. Singkira kafirnya umatnya sabah berarti menyatu mandum-mandum, akan gebilah Allah Taala hebat kepada mereka. Rumah manteng atapnya daripada perak ke pegat. Singkira hebat, singkira muyum donya. Nyok ada kan nak kaitan dengan likat depa wate gepegah ipai likat bahwa hanggejo urusan dunia karena dunia itu rendah, singkira dunianya tinggi derajat bahwa Allah Ta'ala sungguh akan diberikan bahkan kepada manusia mandum, orang-orang kafir apabila mereka itu dalam jumlah yang satu, umat yang satu, akan diberikan rumah mereka itu mentang daripada perak. Maka tilik olehmu akan farak antara dua pekerjaan itu. Maka coba perhatikan antara urusan dunia dengan urusan akhirat, antara sibuk bak dunia dan sibuk urung bak akhirat. Jika ada kamu itu orang yang melihat, apabila getanya dapat takalan, dih takalan, putra yang dih takalan, itulah dih takalan, itu adalah dunia, itu adalah perkara akhirat. Dapat tak bedakan. Coba bedakan dua macamnya. Yang kalian kah namuyum, uronyo manusia sibuk ke atas namuyum, itanya tak minta rezeki ke tujuan dihile, supaya tanyo dapat lempang pada pupuk ibadat. Cuman menyo memang dengan rezeki tersebut jauh tanyo dari Allah Taala, jauh tanya dari kebenaran, putra faedah rezeki yang ditanya. Dan bicara olehmu, periksa, coba kita teliti, kita ijtihad bersungguh-sungguh. Tak bercutuk. Lenyalam gekun alhamdulillahilladzi man alaina biman yamunnu auliyaihi wa asyaihi wa sarafa anni fitnata a'daihi, berpaling ia daripada kami akan fitnah. Segala puji bagi Allah yang mengaruniai atas kami, manna kan mana, alhamdulillahilladzi manna alaina, segala puji bagi Allah yang mengaruniai ia di atas kami dengan pemberian bimannihi dengan pemberian, segala puji bagi Allah yang mengarunia atas kami dengan pemberian aulia dan asyiaknya.
dan dipalingkan daripada kami akan fitnah seterunya. Segala puji bagi Allah. Allah kan nijuk kepada kita lagi yang nijuk kepada para wali. Putra nijuk hai gejuk ilmu, gejuk iman, kenya nikmat besar yang raya. Lagi yang nijuk kepada para wali, nijuk kepada aswiya, orang-orang yang bersih, dan dipaling daripada kami fitnah seterunya. Fitnah seteru keburukan musuhnya, yaitu urung yang sibuk berurusan dunia. Yang kan keburukan musuh-musuh Allah yang dianggap. Ya, dan supaya dapat sempurna dengan syukur bagiannya, maka bahwasanya ialah yang awal, aulanya awal dan akhir. Jadi gejuknya oleh Allah Ta'ala supaya pula kita dapat bersyukur dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Ta'ala. Allah itu yang awal dan Allah Ta'ala itu yang akhir. Dengan bahawa jangan kamu lemah malam kamu dan siang kamu. Bek limpah bino lemah. Maksudnya bek lalai. Orang malam kita punya tugas. Orang malam kita punya hak yang mesti kita tunaikan kepada Allah. Bek lemah, bek lalau, bek sia-sia kamu daripada syukurnya. Atau mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kan ucapan mulut mantang alhamdulillah bersyukur, perbuatan katanya. Karena mengerjakan perintah-perintah Allah itu sebagai bentuk ungkapan syukur sih. Syukurnya. Maka jika ada kamu orang yang lemah daripada mengetahui akan kadarnya, maka ketahui olehmu dengan hakikat. Menyogetannya han mampu lam untuk tatepu ditnayu milih nikmat Allah yang nijuk dan yang teh nikmat Allah yang berharga kegitannya. Maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh dengan hakikatnya kena juga jikalau engkau jadikan daripada sengkira Allah Ta'ala gepujud, jikalau engkau dijadikan daripada awal dunia dan mengambil kamu dalam syukur nikmat Islam daripada awal waktu hingga kesudahan selama-lamanya, niscaya tiada ada kamu mendirikan dengan demikian itu. Tiada ada kamu mendirikan dengan demikian itu. Yang kena pegah singkira karena pernah dah pegah kan? Singkira Allah Ta'ala ni pujud katanya mulai dari pujud dunia pun jamun. Watai ni pujud dunia oleh Allah Ta'ala, watainya kan pujud katanya. Dan katanya selalu bersyukur berbuat ibadah sampai kepada Allah Ta'ala. Yang sampai gerlah-gerlah dunia oleh Allah Ta'ala, nanti nan sampai tak pupuk ibadah. Relah dunia-dunia nya baru habis tak pupuk ibadah katanya. Habis katanya. Nyan golom sepadan untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau mesti singkara jikalau engkau dijadikan daripada awal dunia dan mengambil kamu dalam syukur nikmat Islam dan mensyukuri nikmat Islam mulai daripada awal waktu diciptakan tanya hingga kesudahan selama-lamanya, niscaya tiada ada kamu mendirikan dengan yang demikian itu. Golong kira tanya sanggup, golong kira tanya setara bak tak mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam dan dijuk oleh Allah. Makanya diknan kalang guyu putimang, dan niscaya tiada kamu tunaikan setengah hak bagi orang yang ada di sana bagimu daripada kemenangan yang besar. Golong mesti tinggal pi untuk getanya tunaikan hak Islam itu sendiri, tapi banding daripada urung-urung yang di sana mereka itu dalam kemenangan, para nabi, para wali Allah, kamu dalam kesenangan mereka itu mensyukuri nikmat iman. Singkira getanya gepegat lagi oleh Allah, golong seberapa api bukan. Berarti betapa rendahnya kan cukup ubud getanya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ji berterasa tanda sayang Allah Ta'ala getanya gepelahi daripada mak ngayah yang iman leh. Yang gearahkan getanya kepada ilmu-ilmu, taturi kebenaran, tergerak hati kepada taat, itu adalah kebaikan Allah yang luar biasa ya ita bohyum kan. Buduh lagi nya. Nyo kaji eno menteng kataku dan ketahui olehmu. Nyo mandum uraikan panjang lebar mandum tentang masalah bersyukur yo. Bersyukur kepada nikmat-nikmat mandum. Karena kali gejuk ide likut sebab keberah dilekut tentang taubat, tentang ilmu, tentang apabila sifat-sifat tercela, tentang hindari perkara-perkara yang dapat merintangkan, melalaikan katanya, menjadi penghalang tanya dalam taat. Kaib mandum-mandum yang kena nikmat yang paling raih sehingga bersyukur. Maka jinyo bab syukur mandum-mandum sampai habis kitabnya. Sebabnya kabab kenelu ya. Masalah mensyukuri nikmat Allah dikut. Nya semakin deh bab gedanya yang sebenarnya yang hakikat nikmat. Adapun dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nikmat yang hakikat. Bagaimana kesimpulannya? Nikmat dunia yang Allah Ta'ala ajuk kepadanya, berarti ke nikmat dunia yang Allah Ta'ala ajuk kepadanya berdapat kita jadikan sebagai sebab ataupun sebagai jalan untuk mendapatkan nikmat yang hakikat, nikmat yang sesungguhnya. Apa itu? Itulah nikmat akhirat. Akhirnya nikmat yang sesungguhnya yang keberdatang pergunakan, berdatang alihkan, be'et sia-sia mentang tak nikmati itu untuk membantu akhirat. Gimana pertanyaan? Ya.
Ya. Tira urung sakit ke hana pulih-pulih. Pakan hana pulih-pulih sakit. Di sakitnya pijih hai tim pulih, punya hana gepugak pulih lah Allah. Kanyo kan? Sakit han pulih, punya hana diciptakan pulih lah Allah. Udip han mati, punya hana diciptakan mati lah Allah. Tahu nai ji, menan yang hakikat droi menan. Cuma tanya usaha-usaha saja. Nyo ke hino letak kesabaran yang cukup raya bak urung yang sakit han pulih-pulih. Munyo memang han deh bak goknyan karena iman buno yang ubud. Handeh bagoknya yang bawa hino ke ngenduruh dosa nyai ke sabar. Nya napa tatanya kita pakeun nya sebenarnya pakeun nya karena hendak diciptakan pulih oleh Allah Taala. Mungkin ada pulih. Oh gekeun. Leung sakit donya boleh pulih. Nya. Leung yang kejut sakit leung sabi-sabi lagi nya maka jah boleh pulih. Mungkin long tumpi hanapah ke Allah Taala tak lebih sakit. Long hang pulih-pulih long le karenanya sakit dunia. Long hang pulih-pulih karenanya sakit dunia. Hanapah takkan pi menan karena uronyo dan bahkan 10 tahun boleh jadi tanya sakit dunia. Kan kalau berhenti ke pulih. Hana berobat dan bersabar menan saja tugas tanya. Bet tak perlu untuk tutur-tutur benar. Tutur-tutur yang membawa kepada putus asa seolah-olah Allah hanjik gepegat pulih. Bet kan. Walaupun kamu 10 tahun ke sebesar dan seberat apapun sakit katanya bekna tuto yang mencerminkan putus asa daripada sehat bekna lungnya si hana harapan li ke pulih hana pulih-pulih long li karena penyakit donya penyakit besajaan long hana pulih-pulih long li bek benan sebesar apapun penyakit mudah ba Allah untuk dihilangkan cuma itu yang golong berupa obat yang pah itu secara syariat yang pada hakikatnya golong Allah ciptakan obat nya kehino pengaruh iman katanya supaya dapat bersabar. Jadi ucapan tersebut punya ucapan yang membawa kepada putus asa juga bahaya karena ucapan putus asa itu menganggap rendah pemberian Tuhan ya. Lagi hana harap Allah hana get seolah-olah Allahnya lagi hai kepugat pisang-sang hai gebi pisang-sang ini kan sebab tak kayak kepugat Allah bak manusia ya hana memberi bekas jadi baik kena bekas baik keluarkan dulu ya. Jadi ada yang bawahnya adalah udip dunia adalah sarana untuk sampai. Ya. Sedangkan dalam doa ke Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dan nonton sebuah peringatan yang bawahnya adalah lebih penting dunia jika dibandingkan dengan kata bunuh dengan akhirat karena dunia geyu pun. Yang mana? Bak dunia geyu pun. Nah, dikata kesalahan dunia dan akhirat. Watai geyu pun geyu laki kebaikan pun dalam doa tersebut bukan berarti dia itu mulia kan tanda suatu kemuliaan karena donyanya sih memang tengah getanyo singgah jadi bak tempat yang getanyo singgahnya geyu laki bak getanyo mendapat kebaikan-kebaikan ini hasanah donya jai ji rezeki yang nejuk oleh Allah Ta'ala yang membantu akhirat itu hasanah donya anak yang saleh hasanah donya istri yang saleh hasanah donya pekerjaan katanya yang mendorong untuk taat itu hasanah dunia ya. Kebaikan dunia yang kebaikan dunia itu juga berujung kepada kebaikan akhirat ya cuma pakannya pun karena tanya hino tu pun mantang hino tu tanya di dunia makanya geyu adalah dunia itu beje ke mazra'ah bagi akhirat kan berarti itu mulia salah-salah tapi yang ke geyu laki ba Allah dunia itu baik menjadi dunia yang sia-sia menjadi dunia yang hasanah ya dunia yang hasanah itulah dunia yang menjadi sebab katanya untuk mudah dalam taat kepada Allah Ta'ala dalam dekat kepada Allah Ta'ala memang doa hasanah dunia pun baru baru hasanah akhirat karena tanya pun di dunia pun manteng awal dunia dengan akhirat kadang-kadang saja sehingga untuk mencapaikan hasanah di akhirat kan berhasanah di dunia ilahi kiban cara itu tak rempak dia kebaikan-kebaikan di akhirat dunia rela rusak makanya lakilah dari dunia kan hasanah kebaikan ya benar kajinya wallahu a'lam bissawab sallallahu ala